Shalom saudaraku, selamat siang. Dan hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa hidup hari ini. Kita masih diberi kesempatan bernafas oleh Tuhan kita. Maka dari itu kita mau berterima kasih dan kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau memberi kami kesempatan kami hidup saat ini. Dan pastinya Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih dari hati kita katakan kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Engkau yang mengadakan setiap kebaikan di dalam diri kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia, Allahku yang hidup, Allahku yang di tempat maha tinggi. Engkau Yesus yang kami sembah, Engkau Yesus yang kami puja. Kau sungguh baik.
baik Tuhan. Engkau sungguh mulia, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang sungguh ajaib, sungguh indah Tuhan. Setiap kejadian di hidup kami Tuhan, kami percaya itu adalah rencana dari-Mu Tuhan. Rencana yang sungguh indah yang ada di dalam kehidupan kami. Dan Engkau masih beri kami kesempatan hidup sampai hari ini. Kami percaya itu adalah semua anugerah hanya dari-Mu Yesus. Penyertaan-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya Tuhan, yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami mendengarkan Tuhan perkataan dari firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan mudah dan gampang diterima Tuhan oleh semua orang yang saat ini mendengarkan ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saat ini yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang. Dan saat ini kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Dan kita percaya karena itu adalah pertolongan dari Tuhan dan rencana dari Tuhan. Sudah 3 tahun berlalu, sekitar 3 tahun kita masih terdampak oleh yang namanya virus COVID. Dan mungkin banyak teman-teman saat ini atau saudara-saudara saat ini yang kehilangan saudara, kehilangan teman dekat, kehilangan mungkin orang yang di dekat saudara-saudara. Tapi di saat kita ini yang masih hidup, kita adalah anugerah dari Tuhan. Kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Karena itu kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena dengan pandemi yang ada kemarin itu, kita sangat-sangat bersyukur. Kita dilindungi, kita diberikan pertolongan, kita dinaungi oleh Roh Kudus sehingga kita masih hidup sampai hari ini. Dan firman yang singkat pada saat ini, kita mau ngapain aja sih setelah kita hidup? Kita mau ngapain aja sih setelah kita diberikan hidup oleh Tuhan? Setelah pandemi yang sungguh dahsyat, bisa dikatakan mengerikan ya, karena bukan hanya di negara Indonesia, tapi di seluruh dunia terdampak pandemi ini. Nah, kita bisa melakukan bahwa kita harus bersyukur. Yang pertama, kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur hanya bisa dilakukan orang yang masih hidup. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 4 dikatakan bahwa tetapi siapa saja yang termasuk orang hidup masih mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang sudah mati. Maafkan saudara-saudara, mungkin bukan menghina atau bukan mengumpat, tapi mungkin kita ini sebagai anjing yang masih hidup lebih berguna, lebih bermanfaat daripada orang-orang yang sudah mungkin saat ini, yang dahulu terkenal, yang mungkin sangat berdampak, tapi saat ini sudah meninggal. Itu sudah tidak ada gunanya. Kita yang masih hidup ini, kita masih sangat berguna. Kita masih sangat bisa bermanfaat sekali buat orang di sekitar kita, buat orang tua kita, buat tempat kerja yang saat ini kita masih bekerja, di gereja kita, dimanapun kita berada, kita masih sangat berguna dan bermanfaat. Maka dari itu, seperti yang tadi saya katakan,
kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kesempatan hidup bagi kita sampai saat ini. Dan dikatakan bahwa sebab bersyukur dalam segala hal itu juga dikehendaki oleh Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan kita mau baca ayat di pasal Yesaya, di ayat Yesaya 38 ayatnya yang 19. Yesaya 38 ayat 19, tetapi hanyalah yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitakan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tetapi hanyalah orang yang hidup yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Selama teman-teman masih hidup, masih bangun pagi, masih bisa bernafas, masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas kegiatan, marilah kita bersyukur. Bersyukur selalu, itu adalah poin yang penting yang bisa kita lakukan setiap hari. Simple, tapi kadang kita lupa melakukannya karena mungkin itu karena sudah hal yang biasa. Tapi teman-teman, mulai saat ini kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap apapun kejadian di dalam kehidupan kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena masih sampai saat ini kita diberi kesempatan Tuhan, kita masih bisa hidup melewati pandemi yang sungguh dahsyat. Nah, yang kedua, kita harus bersemangat. Karena apa? Kita masih diberikan hidup. Kita masih mempunyai harapan, kita masih mempunyai tujuan, kita masih mempunyai visi misi. Kalau kita tidak mempunyai semangat, tujuan, visi misi kita, harapan kita tidak akan kita bisa dapatkan. Di dalam Amsal 18 ayat yang 14, ini ayat yang terkenal. Amsal 18 ayat 16 adalah, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saya melihat di tempat saya tinggal ini, daerah desa tempat saya tinggal, jikalau musim panen itu kebanyakan orang-orang tua, malah orang-orang yang sudah tua, mereka menanam cabai, terus padi-padian itu dituai, dan mereka mengangkat yang sungguh berat. Berapa kilo itu mungkin saya aja nggak kuat, mungkin teman-teman juga nggak kuat. Berapa kilo diangkat di punggung, terus diangkat. Juga pernah saya melihat seorang udah nenek-nenek, dia mungkin teman-teman juga pernah melihat nenek itu membawa pisang. Di belakang ada, kalau namanya orang Jawa, ada tempat pisang itu yang bulat yang pakai kayu, itu namanya bagor. Ditaruh di belakang, terus dia keliling ke rumah-rumah untuk menawarkan barang dagangannya pisang tersebut. Dia semangat karena orang tua ini semangat karena dia mempunyai tujuan bahwa aku harus hidup hari ini. Kalau aku tidak jualan pisang, aku tidak bisa jual pisang. Aku tidak bisa makan. It's so simple. Tapi itu adalah semangat yang memberikan dia hidup. Nah, maka dari itu teman-teman, jangan hilang semangat. Karena kalau teman-teman tidak mempunyai semangat hidup, kalian tidak mempunyai tujuan hidup, harapan hidup, untuk apa hidup? Karena kita tidak tahu tujuan hidup kita apa, maka dari itu kita tidak mempunyai semangat. Nah, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, marilah kita bersemangat untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai harapan kita. Terus yang ketiga, yang terakhir, produktif. Saya sebagai anak muda, sebagai orang tua, kita produktif. Saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita harus mempunyai suatu kreativitas, suatu karya, supaya kita mendapatkan sesuatu untuk kita bisa memberikan dampak bagi keluarga kita, yang paling terpenting bagi keluarga kita. Setelah itu bagi
orang di sekitar kita, dan orang banyak. Nah, kita harus bisa produktif teman-teman. Apalagi di masa modern seperti ini, kalau kita nggak produktif, kita nggak kreatif, kita akan sungguh ketinggalan. Karena anak-anak muda zaman sekarang, kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, mungkin kita harus jangan kalah sama anak-anak muda sekarang. Mereka produktif sekali. Nah, teman-teman bisa dilakukan saat ini. Teman-teman bisa membuat YouTube, teman-teman bisa mengelola sosmed dengan baik. Mungkin butuh proses pembelajaran, tapi semuanya itu kalau bisa dipelajari pasti bisa. Ayo teman-teman harus produktif dan bekerja, berkarya. Karena di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita. Karena kalau kita sudah meninggal, kita sudah tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kita mau produktif, kita mungkin minta Tuhan aku ingin berkarya, Tuhan aku sudah tidak bisa. Karena yang bisa berproduktif hanyalah orang yang masih hidup, orang yang berkarya, orang yang bekerja hanyalah orang yang masih hidup. Yang terakhir adalah yang paling penting, kita kerjakan kehendak Tuhan. Apa itu kerjakan kehendak Tuhan? Kita bisa menceritakan kesaksian hidup kita, pertolongan hidup kita atas Tuhan kita. Kita bisa memberitakan Injil di mana, sampai seluruh dunia. Teman-teman mungkin tidak bisa seperti seorang pendeta yang berkhotbah sungguh lancar atau pintar. Seperti saya juga tidak pintar. Saat ini kalau bisa dikatakan, saya ini masih belajar dalam menyampaikan firman. Tapi saya tetap terus belajar bagaimana menyampaikan firman dengan baik, dengan jelas dan dapat dimengerti oleh saudara-saudara. Maka dari itu, saya harus belajar. Tetapi yang lebih penting, saya mengandalkan Roh Kudus yang Tuhan kasih. Tapi terlepas dari itu, saya juga belajar tentang firman Tuhan, mendalami firman Tuhan seperti apa, tentang perikop yang harus disampaikan intinya seperti apa. Nah, mari saat ini kita harus mengerjakan kehendak Tuhan. Teman-teman saat ini mungkin bisa bersaksi. Bersaksi bukan hanya ngomong, tapi bersaksi di dalam perbuatan kita. Apa yang kita perbuat ini, itu adalah saksi kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa ngomong terlalu banyak, tetapi orang-orang melihat kehidupan kita, memancarkan kasih Kristus, memancarkan firman Tuhan, itu akan membuat hidup kita dilihat orang banyak dan Kristus dimuliakan. Amin. Selama kita masih hidup, kita harus bersyukur, kita harus bersemangat, kita harus berkarya produktif, dan kita harus mengerjakan kehendak Tuhan. Nah, firman yang singkat ini biarlah kita menjadi kekuatan pada hari ini, supaya kita dalam berjalan, dalam melangkah di kehidupan kita mempunyai tujuan, visi, misi, dan jelas. Bukan hanya hidup sekedar hidup, hewan aja hidup sekedar hidup. Tetapi kita sebagai manusia, kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Kita harus menjadi dampak buat orang. Kita harus dapat memberikan suatu hal untuk orang lain, untuk orang di sekitar kita. Dan yang paling penting yaitu di dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman yang saya dapat, firman yang saya sampaikan dari Roh Kudus-Mu kepada saudara-saudara saat ini melihat dan benar. Biarlah menjadi kekuatan untuk mereka dan mengetahui bahwa Tuhan, aku masih diberi kehidupan, aku masih diberi nafas. Maka dari itu aku ingin memberikan kehidupan ini hanya kepadamu Yesus. Dan biarlah kehidupan ini bukan hanya hidup sekedar hidup, tetapi hidup berdampak buat orang lain,
Dan yang pasti semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Firman yang singkat ini biarlah menjadi kekuatan, menjadi rema buat saudara-saudara saat ini mendengarkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam diri kami, di dalam kehidupan kami. Dan biarlah rencana-Mu yang terjadi, bukan rencana kami. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.